Aduh, halo teman-teman. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, teman-teman. Channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke, teman-teman, pada penerbangan kali ini saya akan bercerita atau membandingkan ya DJI Neo dengan drone rakitan yang saya punya. Ayo kita bagaimana perbandingannya? Apalagi khusus bagi pemula yang belum pernah menyentuh drone FPV. Mohon disimak baik-baik dan oke, kita bahas teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru nyampe di channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu karena channel ini masih membutuhkan subscriber ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas sambil kita menerbangkan drone yang saya punya. Oke teman-teman, ini drone-nya ada di sini. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia udah saya persiapkan drone-nya. Oke. Ini teman-teman. Nah, ini drone FPV teman-teman ya. Bagi yang pemula sama sekali, drone FPV itu drone yang diterbangkan harus menggunakan kacamata goggle dan remote control. Nah, ini jenis remote-nya Radiomaster ya, ILRS jenis sinyalnya, dan teman-teman bisa lihat ini adalah SpeeDB BE35 drone rakitan ya. Kalau prime-nya SpeeDB dan dalemannya bukan SpeeDB karena ini rakitan ya, dirakit. Dan kita punya motornya juga ini dari Speed Gap RC nih, motornya di Gap RC. Jadi emang kalau drone rakitan itu seperti itu. Nah teman-teman, ini kalau kita bandingin harga ya dulu dengan drone apa namanya, dengan drone Neo ya. Nah ya mending mana gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas kelebihan dan kekurangan juga ya drone rakitan dan drone Neo sambil kita menerbangkan teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu remote controlnya, kita nyalakan dulu gagglesnya seperti ini. Nah, ini gagglesnya adalah dari Ichin ya, Ichin EP 800 DM ya. Ini sudah di Persiti. Nah, ini pakai antena bawaan yang ini. Kalau yang ini bukan ya. Harusnya ini antena fetch ya, yang hadap sinyalnya ke sana gitu, ke depan. Kalau ini dua-duanya melingkar nggak apa-apa teman-teman. Saya nggak terbang jauh-jauh. Tapi kalau untuk terbang jauh harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Oke teman-teman. Nah, ini SpeeDB-nya. Yuk kita mulai. Kita terbangkan dulu teman-teman. Nah, kita buka dulu landing pad. Landing padnya ini teman-teman. Nah, kita simpan di tempat yang datar. Nah, oke, kita nyalain dulu karena suka lama nih untuk GPS-nya, untuk drone saya ya. GPS yang bagus yang ini harusnya dari M10 ya. Ini nggak tahu M berapa nih, bukan saya yang rakit teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita duduk di sini teman-teman. Nah, ini udah keluar, tinggal nunggu GPS ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, baterainya ini adalah 4S ya, 4S. Terus PID tuningnya seperti ini nih teman-teman, saya tampilkan di gambar. PID tuning saya nyobain ini, coba-coba red profile-nya maksudnya. Oke, kita sambil duduk di sini. Dan kamera ini, yang ini nih teman-teman, akan saya pasang langsung di quadnya teman-teman. Oke. Nah, saya pakai kamera DJI Osmo Action ya, DJI Osmo Action 5 Pro. Oke, kita pasang di sini. Gampang masangnya, tinggal jepret. Nah, sudah klik. Oke, teman-teman. Kita tinggal nunggu nerbanginnya ya. Oke, teman-teman. Berat juga ya gendong action cam. Nah, ini teman-teman, kita nerbangin drone di sini teman-teman ya. Ada di sebuah lapangan ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kali ini penerbangan kali ini saya sambil belajar rapet ya ke ground ya. Nah, ini seminimal mungkin rapet ke groundnya seperti ini. Oke, nah teman-teman, kita ngobrolin kembali tentang topik kita tadi ya. Yang pertama teman-teman,
mengenai harga ya. Kalau bagi yang pemula, nah kebetulan waktu saya beli teman-teman drone ini, kita belum punya belum ada Neo ya yang keluar. Nah sekarang sudah ada Neo teman-teman. Jadi bagaimana kalau teman-teman misalnya hidup di zaman sekarang ya, tidak ada apa namanya, ada pilihannya Neo sama drone rakitan bagi pemula yang mau belajar FPV. Oke, kita bandingkan dulu dengan harga ya teman-teman ya. Untuk harga teman-teman, saya ini kuadnya beli harga 4 jutaan ya teman-teman ya, kurang lebih lah ya. Kita ambil 4 juta, terus kita harus beli gagalnya sendiri, yaitu sekitar 1,5 juta ya. Ini yang murah, belum nggak beli yang mahal saya teman-teman. Yang ketiga, saya harus beli remote control teman-teman. Remote controlnya saya beri Radio Master ya, yang murah, waktu itu belinya 900-an lah teman-teman ya. Nah jadi kalau dihitung-hitung 4 tambah 1,5 ya, 4 tambah 1,5 jadi 5,5 ya teman-teman ya. 5,5 ditambah remote 900, remote 900, jadi sekitar 54 ya, 5.400.000. Nah teman-teman, itu standar kita bisa terbang. Nah untuk menghasilkan footage seperti ini, saya ini pakai GoPro Hero 5 ya. Jadi harganya sekitar waktu saya beli ini di 7 jutaan teman-teman ya. Jadi 7 tambah 5 itu udah mencapai 13 ya teman-teman. Nah jadi untuk segi harga, kalaupun waktu itu ada Neo, saya mungkin akan beli Neo ya teman-teman, karena Neo itu sekarang harganya yang untuk pakai ini adalah 7,5, ditambah mungkin beli remote control sekitar 2 jutaan ya. Jadi sekitar 9,5 atau 10 jutaan ya. Jadi lumayannya beda 13 beda 3 juta ya teman-teman ya. Beda 3 juta teman-teman. Nah, gitu. Yang kedua teman-teman, kita dari sisi resiko ya teman-teman ya. Nah di DJI Neo itu kalau misalnya kita beli masing-masing ya, untuk quadnya itu harganya sekitar 3 juta teman-teman, kalau untuk quadnya aja. Nah kalau sekalipun kita resikonya nanti crash ya, dan si Neo nya hilang, itu kita masih punya gogglesnya dan remote-nya ya. Jadi kita akan kehilangan 3 juta rupiah teman-teman. Tapi kalau drone ini ya, kalau kita kehilangan drone berikut GoPro, bukan DJI Osmo Action-nya teman-teman, ini ngeri ya. Mangga 7 tambah 4 teman-teman, berapa tuh? 7 tambah 4 berapa teman-teman? Jadi 11 ya. Wow, jauh sekali ya. Jauh sekali kalau lihat kita dari sisi resiko. Makanya untuk drone pilot yang baru dari aerial mau meningkatkan skill ke FPV, saya anjurkan Neo teman-teman ya. Aslinya Neo. Meskipun dari sisi kamera ya masih kalah lah, jauh lah sama ini, sama GoPro, sama ini bukan GoPro, sama Osmo ya. Sama Osmo ini teman-teman. Kenapa jauh? Karena ya itu tadi, kualitasnya Osmo 5 Pro ini lebih bagus teman-teman. Nggak kerasa ini udah 3,5 nih. Berbahaya sekali ini kalau tidak diturunkan ini teman-teman. Lupa saya tadi, keburu low baterai teman-teman. Kebanyakan ngobrol ya, enak banget ngobrolnya. Oke, kita turunkan di mana ya? Jangan jauh-jauh, sini aja di tempat landing teman-teman. Oke, sini aja. Nah, itu tadi teman-teman. Kita samperin dulu nih kuadnya. Udah, kita cabut biar nggak bunyi terus. Aduh. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, saya anjurkan bagi teman-teman yang baru sama sekali dan ingin mencoba menjajal FPV, kayaknya DJI Neo itu pilihan yang terbaik ya.
Belum lagi keunggulan si Neo itu teman-teman. Jadi dia itu seperti saya ya. Saya itu di daerah yang susah ada lapang seperti ini. Kalaupun ada lapang ini saya harus jauh ya dari rumah. Nah kalau misalnya di daerahnya susah ada lapang, teman-teman untuk belajar susah ya. Tapi kalau Neo itu dia tidak memerlukan space yang sebesar ini ya teman-teman. Karena dia bisa landing secara take off secara normal ya, secara aerial. Jadi tinggal terbangkan dulu, baru di tengah itu nanti kita bisa ubah menjadi mode FPV. Itu kelebihan Neo teman-teman, dan itu yang sebetulnya saya sangat butuhkan ya di Neo itu teman-teman. Oke. Nah jadi kesimpulannya, saran saya atau ya rekomendasi saya, Neo lah untuk belajar dari awal. Nah, kecuali teman-teman nanti kalau sudah ingin merasa ingin meningkatkan skill ya teman-teman. Kalau ingin meningkatkan skill tentunya ya drone rakitan ini, drone FPV rakitan ini sangat cocok, karena drone FPV rakitan kita selain harus bisa nerbangin, harus mengerti tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya. Termasuk motor, termasuk FC, ESC itu harus di luar kepala dan harus hafal fungsi-fungsinya. Minimal hafal fungsinya meskipun tidak bisa nyolder seperti saya teman-teman. Nah seharusnya yang ngerakit harus bisa nyolder juga, harus bisa setting di beta flight dan lain-lain, itu wajib ya. Nah itu serunya FPV. Jadi kelebihan FPV itu jadi banyak meningkatkan pengetahuan kita sebagai pilot. Sedangkan kalau di Neo kita hanya bisa menerbangkan aja teman-teman. Nah itu mungkin kalau yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya, boleh teman-teman berkomentar di kolom komentar. Oke, nice, selamat beristirahat atau selamat melanjutkan pekerjaan teman-teman. Oke.